pagi-pagi gini saya mau diajak kemana, Ali? Elisa, pagi ini kita akan bincang-bincang bertemu dengan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Zalisa Vitalita Esa MH. Sobat peradilan, penasaran? Ayo kita ketemu, bincang-bincang dengan beliau. Yuk. Ibu, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu kesibukan Ibu pagi hari ini. Sehubungan dengan akan diberikannya sertifikat akreditasi kepada pengadilan negeri, tentu ada harapan dan kewajiban yang harus diemban bagi pengadilan negeri yang menerima sertifikat akreditasi dari Badan Peradilan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mohon Ibu bisa disampaikan agar teman-teman sobat peradilan bisa mengetahui apa yang menjadi harapan kewajiban. Secara umum tentunya harapan kami tidak hanya terhadap 56 pengadilan negeri yang saat ini diberikan sertifikat akreditasi, tapi juga kepada seluruh 412 pengadilan kita di lingkungan peradilan umum. Harapan kami sebenarnya nggak muluk-muluk. Semakin ke sini, semakin ke depan, pengadilan kita itu akan semakin baik. Itu saja harapannya. Itu juga cermin dari checklist akreditasi kita setiap tahun selalu berkembang. Nggak mungkin stuck. Setiap ada perubahan kebijakan, apapun yang diminta untuk di assessment oleh asesor baik PT maupun Badilum juga akan lebih detail. Baik. Ibu, saya bersama dengan teman saya Elizabeth. Elizabeth mau ketemu Ibu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Silakan. Ini terkait dengan aplikasi. Siap, izin Ibu. Saya penasaran dan saya yakin teman-teman peradilan juga penasaran terkait dengan aplikasi yang hari ini diluncurkan. Ada banyak ya Ibu? 5 ya. Ada 5. Nah itu manfaat untuk setiap pengadilan apa Ibu? 5 aplikasi ini antara lain ada aplikasi tentang pelaksanaan survei kepuasan masyarakat maupun persepsi anti korupsi, baik dari yang digunakan untuk Dirjen Badilum sendiri untuk masyarakat pengguna layanan, dan nantinya juga aplikasi survei yang akan diterapkan ke seluruh pengadilan. Jadi kami berharap seluruh pengadilan nantinya dengan SK Dirjen dalam pelaksanaan survei akan menggunakan aplikasi dari Badilum ini, sehingga data semua akan dapat dilihat, termonitor di pusat. Titik-titik unsur layanan yang terendah itu juga bisa kita evaluasi di pusat. Jadi tadi saya juga sudah lihat dari hasil uji coba survei kita selama 2 hari, ya ini untuk evaluasi kami, karena agak nggak nyangka juga nih selama 2 hari survei kepuasan masyarakat, unsur terendahnya itu kok masalah kompetensi gitu. Kompetensi, waktu, dan sarana prasarana. Kalau sarana prasarana ya bisa kita maklumi lah ya, karena Mahkamah Agung tidak hanya membina peradilan umum tapi juga 4 lingkungan peradilan. Tentunya ada skala prioritas untuk siapa yang harus didahulukan penganggarannya. Tapi kalau masalah kompetensi, nah itu Bapak Ibu semua, kami jadi akan melakukan evaluasi lebih lanjut di titik mana ini masalah kompetensi yang dianggap oleh masyarakat kok bisa masuk dalam kategori unsur terendah. Walaupun sebenarnya hasil survei seluruh pengadilan semua sudah baik. Jarang ada yang nilainya cukup, semua di atas baik. Tapi untuk peningkatan pelayanan kita, tentunya 3 unsur itu selalu ada evaluasi untuk perbaikan kinerja. Lalu juga aplikasi ada nanti PTSP online. PTSP online ini sesuai dengan standar layanan dari peradilan umum. Apa manfaatnya buat teman-teman di pengadilan? Jadi ada 6 layanan yang akan dilayani dengan menggunakan aplikasi itu, yaitu untuk pembinaan tenaga teknis, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, dia ada layanan kenaikan pangkat dan mutasi. Nah, ini yang sedang
yang sudah selesai untuk kenaikan pangkat. Jadi pengusulan semua diharapkan tidak lagi melalui manual, semua sudah secara elektronik gitu ya, melalui PTSP online ini. Lalu juga ada penanggung jawab untuk kalau teman-teman di Satker kadang kalau saya mau nanyakan ini mesti ke siapa. Nah, itu udah nggak jadi masalah lagi ke depan karena penanggung jawabnya sudah ada di situ, nomor telepon yang bisa dihubungin langsung. Untuk masalah-masalah tersebut juga sudah terkonek nantinya, jadi mereka setiap ada pertanyaan dari daerah akan seperti kita di SPP di MIS, dapat warning terus mencek dan menjawab ya. Lalu juga yang sedang diupdate, sedang dikembangkan itu nantinya mengenai masalah mutasi. Harapan kami sebenarnya teman-teman di daerah itu tidak perlu lagi datang ke Badilum kalau mau menanyakan saya mutasi kapan. Saya sebenarnya kalau Bapak Ibu mau baca di SK 48 itu kan sudah jelas kapan secara reguler seorang tenaga teknis itu akan dimutasi, berapa tahunnya, terus apa saja yang dipertimbangkan. Jadi sepanjang Bapak Ibu berkarir dengan baik, kinerjanya luar biasa, nggak perlu khawatir, wah nanti saya akan ke PN yang ini itu gitu, enggak. Karena mutasi Bapak Ibu tuh yang menentukan ya Bapak Ibu sendiri, semakin baik kinerjanya ya tentunya orang mutasinya juga baik. Nah, ini dibuat aplikasi ini nanti tinggal Bapak Ibu, misal kadang-kadang yang jauh di daerah ya, saya agak mirisnya kalau sampai bela-belain harus ke Jakarta cuma nanya kapan saya mutasi gitu. Nanti tinggal masukkan berapa data-data ya, berapa tahun saya sudah bertugas di PN ini, golongan saya berapa gitu ya. Terus ini putaran mutasi yang keberapa, nanti Bapak Ibu paling tidak dapat gambaran besarnya, arah mutasinya itu akan pengadilan yang seperti apa gitu. Jadi cukup seperti itu, saya rasa simple tapi bermanfaat kalau untuk mutasi. Itu kan yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman di daerah. Lalu untuk sekretariat Ditjen Badilum, 2 layanannya yaitu tentang pemenuhan sarana prasarana kerja Bapak Ibu seperti pengadaan toga ataupun perlengkapan sidang lainnya, itu bisa melalui aplikasi saja untuk menyampaikannya kebutuhannya apa. Lalu kalau untuk di Direktorat Papu sendiri kami punya 2 layanan yang didorong utama itu untuk BIMTEK. Bapak Ibu di daerah ketika melakukan bimbingan teknis itu kadang-kadang kekurangan narasumber, butuh narasumber dari pusat terkait aplikasi, SIPP ataupun tentang keuangan perkara. Nah, nanti tinggal di situ apa kebutuhannya ya akan segera cepat mendapat tanggapan gitu ya kalau untuk BIMTEK. Lalu yang kedua itu tentang layanan informasi. Nah, kalau layanan informasi ini tidak hanya terbatas untuk teman-teman di pengadilan tapi juga untuk masyarakat umum. Karena di Direktorat Papu ini seluruh data perkara se-Indonesia detail jelas ada. Jadi kalau masyarakat umum butuh untuk dia mungkin karya ilmiah seperti disertasi, tesis, kemarin banyak ya kalau mahasiswa atau masyarakat umum atau LSM baik yang dari luar negeri ataupun dalam, silakan tinggal menggunakan aplikasi itu dan proses penyelesaiannya juga akan melalui aplikasi tersebut. Ibu, kami ingin tahu juga harapan Ibu terkait dengan peluncuran ini dan aplikasi Ibu. Mungkin lebih besar ya Mbak Elizabeth. Saya berharapnya teman-teman semua itu minimal di setiap tempat bertugas itu membuat satu kebaikan gitu ya untuk lembaga. Kalau masing-masing orang membuat satu kebaikan saja, bisa terbayangkan lembaga ini akan lebih baiknya seperti apa. Itu aja. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Demikian Sobat Peradilan, bincang-bincang kami dengan Ibu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya Ali Sobirin dan Elizabeth mohon undur diri. Terima kasih Ibu atas bincang pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita.